Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sahabat semua, kali ini kita membahas tentang franchise. Franchise adalah usaha yang dimana dalam hal ini lebih mengembangkan kepada brands, produk-produk berupa brands yang dijual berupa lisensi kepada para pembeli yang disebut dengan franchisee. Pembelinya adalah franchisee. Jadi yang dijualnya adalah brands. Sehingga seorang yang membuka usaha franchise haruslah memiliki hak kekayaan intelektual. Harus sudah terdaftar hak kekayaan intelektualnya. Seperti hak merek, juga hak paten, itu harus dipunyai. Dan sudah terdaftar dan minimal sudah harus membuka usaha 5 tahun. Ya, sudah terdaftar di Kementerian Perdagangan. Yang dijual apa adalah lisensi. Lisensi itu yang dijual kepada franchisee. Franchisee adalah pembeli hak lisensi. Sedangkan penjualnya disebut dengan franchisor. Lisensi ini dijual kepada franchisee langsung pada awal atau yang pertama langsung dijual. Misalnya 100 juta, 200 juta, bahkan ada yang miliaran. Itu belum termasuk produk-produk selanjutnya yang akan dijual bahan-bahan baku. Kalau kuliner, bumbu-bumbunya belum masuk. Itu hanya lisensi. Yang dijual adalah sistem sebenarnya oleh franchisor. Setiap yang berbisnis franchise ini ada perjanjian disebut dengan perjanjian waralaba atau franchise yang dibuat secara umumnya juga akta otentik atau oleh notaris berupa perjanjian yang menganut kepada hukum-hukum perjanjian sah perjanjian pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dia tidak termasuk kepada perjanjian bernama yang ada di KUH Perdata. Perjanjian bernama adalah yang terdapat di KUH Perdata. Kalau perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak ada di dalam KUH Perdata. Dalam perjanjian ini ada yang namanya pembagian fee, bisa royalti, bisa pembagian yang lepas. Lisensi ini dijual mahal, itu belum termasuk modal, ya bahan baku lain. Franchisee harus membeli semua bahan baku pokok pada franchisor, merek, produk-produk bumbu-bumbu semua. Itu harus dibeli melalui franchisor. Dan tugas franchisor adalah melakukan follow up pembinaan, bimbingan pelatihan-pelatihan, juga menerima staf-staf karyawan pegawai dilatih oleh franchisor. Pembinaan terus menerus tanpa henti. Sehingga ada yang dalam perjanjian itu pembagian fee 28-10% lebih besar franchisor dibandingkan dengan franchisee. 30-70. Kenapa lebih besar? Karena franchisor yang akan mengembangkan segala macam. Tapi modalnya tetap oleh franchisee. Jadi franchisor tidak menyediakan modal lagi. Dia menyediakan adalah pekerjaan, ya, kemajuan, promosi, semua adalah dikendalikan oleh franchisor. Kemajuan, ekspansi dan lain itu adalah dikembangkan oleh franchisor. Tugas franchisee lebih banyak kepada pasif. Kenapa orang memilih menjadi franchise? Franchisee ini adalah karena kemungkinan besar adalah dia memiliki modal tapi tidak memiliki kemampuan untuk membuka usaha, berbisnis, tidak memiliki ide untuk berbisnis. Lebih sifatnya pasif, menerima keuntungan. Bisa per bulan, bisa per 3 bulan, 6 bulan, per tahun. Bisa sistemnya royalti, juga bisa sistemnya adalah lepas. Ya, tidak ada lagi pembayaran-pembayaran lain. Pembagian fee yang harus dibayarkan kepada franchisor. Franchisee menerima semuanya. Ada juga yang demikian. Ada berbagai macam usaha franchise yang berlaku di Indonesia, yang luar negeri yang terkenal, yang boleh kita sebut adalah KFC atau Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, CFC atau Texas Fried Chicken, dan lain-lain. Itu adalah termasuk usaha franchise yang dijual adalah brandnya yang dijual kepada franchisee. Ya, SOP semua tetap dikelola dan dikembangkan oleh franchisor untuk kemajuan. Di dalam negeri ada restoran Padang misalnya, restoran sederhana yang dipusatkan di Jakarta, atau restoran pagi sore yang berpusat di Palembang, Saribundo di Jakarta, dan lain-lain. Itu juga Indomaret, Alfamart juga termasuk kategori usaha franchise. Jadi yang memiliki modal membeli itu adalah warga negara Indonesia kalau dia berada di Indonesia. Produknya produk
milik kalau orang asing milik orang asing. Ya, tetapi orang asing sudah menerima hak lisensinya lebih awal, lebih dahulu, bukan secara mencicil. Harus di depan dan selesai baru kemudian franchisor akan bekerja, mengembangkan keterampilan, menerima syarat-syarat karyawan yang akan diterima menjadi staf di usaha franchise tersebut. Apakah usaha franchise ini menguntungkan atau tidak? Relatif, ada yang berhasil atau tidak. Semua tergantung kepada brands. Ada juga usaha franchise ini mati suri karena disebabkan sistem manajemen yang dibuat oleh franchisor tidak baik, tidak terkelola secara profesional, sehingga ada yang mati suri, gulung tikar. Harusnya dia menerima uang franchise, hak lisensi itu sudah uang bulat kepada franchisor, karena modal semuanya juga itu tidak termasuk, karena akan dibayar kembali oleh franchisee kepada franchisor. Modal misalnya kuliner dia juga membeli lagi. Jadi itu masih akan keluar uang lebih banyak lagi oleh franchisee. Sehingga kalau dia membuka usaha franchise, sebenarnya kalau seorang yang tidak memiliki kemampuan bisnis, ya dia tidak ada yang lain. Tapi kalau dia memiliki kemampuan bisnis, punya modal, lebih baik dia punya usaha sendiri, tidak membuka franchise. Fee-nya juga lebih kecil. Jadi itu perbedaannya. Maka kunci di utama adalah di franchisor. Dia harus mampu mengembangkan lebih baik lagi usaha itu, follow up dan seterusnya, membina supaya tidak mati suri, tidak gulung tikar. Dan juga franchisor juga, franchise ini juga harus terdaftar kalau dalam negeri maupun luar negeri, usaha dari asing atau dari Indonesia sendiri harus didaftarkan di Kementerian Perdagangan dan wajib melaporkan perkembangan usahanya. Bisa jadi nanti usaha ini adalah bisa dicabut izinnya oleh Kementerian Perdagangan. Makanya syarat pengusaha dalam negeri untuk menjadi franchisor adalah minimal sudah membuka usahanya 5 tahun dan sudah terbukti, dan banyak testimoni-testimoni yang sudah membuktikan sebagai franchisee yang berhasil di usaha franchise yang dia buka. Jadi kalau kita bicara hari ini ada pemboikotan dan lain-lain terhadap produk-produk Zionis Israel misalnya, maka yang diboikot itu adalah produknya. Tetapi yang membuka usaha membeli lisensi franchise-nya adalah warga negara Indonesia. Dia yang membuka usaha, kemajuannya itu adalah di tangan orang Indonesia itu sendiri, bukan orang asing. Orang asing sudah menerima hak lisensinya lebih awal. Kemudian juga produknya yang tinggal dibeli lagi dari orang asing yang misalnya Zionis atau Israel itu misalnya, kalau usaha franchise ini ditawarkan oleh dari Israel atau Zionis. Jadi yang memiliki, yang dijual, Bapak Ibu lihat di yang dibuka usaha franchise yang ada dijual di Indonesia itu adalah modal yang terus dikembangkan oleh franchisee yang konon merupakan adalah warga negara Indonesia. Ya, franchisee, hak lisensinya bahkan ada yang miliaran yang harus dibayar oleh franchisee yang warga negara Indonesia ini, belum termasuk modal-modal selanjutnya. Sifat pasif dari franchisee ini adalah pasif dalam hal untuk mengembangkan, menerima, tapi modal uang terus dikeluarkan oleh franchisee. Terus membeli bahan-bahan baku, produk-produk lain, harus membelinya kepada franchisor. Tidak boleh membeli ke tempat-tempat lain secara sendiri-sendiri. Sesuai dengan perjanjian yang sudah sama-sama ditandatangani oleh franchisee dan franchisor. Inilah yang perlu kita pahami dengan izin atau bisnis usaha franchise jenis ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini membawa manfaat dan menambah referensi bagi kita terhadap usaha franchise ini. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.